Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Guen Teknik ingin memberitahu cara pemasangan kabel di akses door kunci panel otomatis ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada beberapa pin yang nanti akan kita gunakan ya. Sama di sini ada pin 12V, ini buat arus masuk. GND ini ground untuk groundnya ya. NC ini normally close, normally open, dan ini open ya. Oke, di sini sebelumnya saya mau bahas masalah yang bel dulu ya. Ini ada pin tulisannya bel 1 dan bel 2 ya teman-teman ya. Bel 1, bel 2. Nah, dua komponen dua kaki ini teman-teman ya. Dua pin ini tidak berhubungan dengan arus ataupun ground dari si akses door ini. Ini sebenarnya berupa saklar aja ya, dan gak terhubung dengan arus ataupun massa yang ada di sini. Jadi dari bel 1 ke bel 2 akan terhubung apabila tombol bel di sini itu ditekan. Nah, jadi dia seperti saklar bel aja ya. Apabila dia ditekan, dia terhubung. Apabila dia dilepaskan, dia nggak terhubung lagi. Jadi ini tidak berhubungan dengan ground ataupun arus dari si akses door ini ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman punya bel yang pakai baterai gitu ya, itu bisa langsung disambungin aja ke sini. Satu kabelnya ke bel 1, satu kabelnya ke bel 2. Terbalik pun nggak masalah ya. Karena ini fungsinya hanya memutus dan menyambung dari dua kabel tersebut. Nah, tapi kalau teman-teman punya bel 12 volt yang pasif, yang tanpa kabel, seperti sirine ataupun alarm ya, teman-teman cukup sambungkan masanya atau kabel hitamnya nanti kalau ada ya. Anggap aja ini belnya ya teman-teman ya. Anggap aja ini belnya. Jadi teman-teman nantinya kabel hitamnya ini langsung ke ground sini, the ground ya, ke ground sini, dan kabel merahnya itu masuk ke bel 1, lalu bel 2 dihubungkan dengan arus. Paham nggak? Mudah ya teman-teman ya. Jadi untuk yang coklat hitamnya ini langsung ke ground. Misal ini sirine ya, hitamnya langsung ke ground, yang merahnya masuk ke bel 1. Nah, nanti bel 2 dijumper ke arus. Nah, di sini nanti akan diputus sambungkan lewat tombol ini teman-teman ya. Itu untuk bel yang pasif yang nggak pakai baterai. Jadi dia ngambil arusnya dari sini juga. Oke, sekarang saya mau mulai penyambungan kabel untuk kunci otomatis ini ya. Pertama-tama kita sambungin dulu nih kabel merah ini ke 12 volt ya teman-teman. Nantinya ini arus. Sambungin kabel merah ke 12 volt. Terus juga ada kabel hitam, ini kita pasang ke ground. Terus untuk kunci solenoidnya ya, untuk kabel hitamnya ini kita pasang ke NO teman-teman. Kabel hitamnya kita pasangkan ke NO. Kabel merahnya ini kita gabungkan sama kabel merah yang tadi dimasukin ke 12 volt ya, karena nanti dia akan dapat connect dari arus adaptor ya. Pasang ke arus adaptor. Kita menggunakan adaptor biasa teman-teman ya.
adaptor kayak gini ya nantinya yang kita pasang, adaptor kayak gini. Dan kita sambung dulu ke arus ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya groundnya. Ini juga langsung masuk ke ground dari adaptor ya. Oke, jadi simple ya pemasangannya ya. Dari arus adaptor itu nyambung ke 12 V door access dan satunya nyambung ke kabel merah si kunci solenoid. Dan untuk groundnya yang dari adaptor ini masuk ke ground access door. Nah, dengan begini ini udah berfungsi nih teman-teman. Kita kasih arusnya teman-teman ya. Nah, ini udah hidup alatnya. Ini masih pakai pin standar ya teman-teman ya. Pagar 8888 pagar dia kebuka. Nah, ini delaynya sekitar 3 detik ya teman-teman ya. Itu bisa kita atur sampai dengan 99 detik tergantung kesukaannya teman-teman aja. Oke, sekarang kita mau pasangin tombol exit door-nya ya. Ini difungsikan untuk membuka pintu dari dalam. Jadi nggak perlu pin ataupun air fit ya. Oke, ini saklar ini sama juga seperti saklar bel ya. Jadi di sini ada 2 kabel yang terhubung. Yang apabila saklarnya ditekan, kabel ini dan kabel ini connect. Jadi kondisi nggak ditekan gini dia putus teman-teman. Sama persis seperti kabel saklar bel ya. Kalau saklar lampu kan ditekan dia ngunci ya, ini enggak, dia kembali lagi. Ditahan dia nyambung, dilepas dia lepas gitu ya. Enggak terhubung. Oke, ini terbalik pun enggak masalah teman-teman ya. Satu kabelnya ini kita pasangin ke open. Oke, dan satu kabelnya lagi ini kita sambungin langsung ke ground dari adaptor ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngeliat ya, kelihatan ya teman-teman ya. Yang dari adaptor ini arus ini kita jadikan 2 cabang langsung ya. Yang satu menuju merahnya si kunci solenoid, yang satunya masuk ke arusnya access door. Dan untuk groundnya ini kita bagi jadi 2 juga. Yang satu langsung masuk ke ground access door, yang satunya lagi masuk ke kabel saklar push ya. Nah, sedangkan kabel saklar push sendiri dia diarahkan ke open. Dan kabel hitamnya solenoid ini kita sambungkan ke NO. Oke, berikut penggunaannya teman-teman ya. Jika teman-teman dari luar, teman-teman bisa menggunakan pin untuk masuk ya. Nah, dia kebuka. Pin standarnya pagar 8888 pagar. Nah, jika teman-teman dari dalam ingin keluar, cukup tekan ini. Nah, teman-teman juga nantinya bisa menggunakan RFID ya. Ini RFID dalam bentuk gantungan kunci ya. Ini belum bisa ngebuka teman-teman karena belum didaftarin ya. Daftarinnya mudah. Ini kan masih pakai password sistem bawaan teman-teman ya. Bintang 9999 pagar ya. Ini nanti bisa dirubah sesuai seleranya teman-teman ya. Jadi cara daftarin RFID ini mudah. Masukin password sistemnya, bintang
pagar, 1 pagar, scan, pagar, bintang. Ini udah terdaftar teman-teman, cukup didekatkan aja. Nah, ini udah kebuka ya. Kalau teman-teman mau daftarin lagi satunya, caranya sama ya. Aduh, saya daftarin. Oke teman-teman, itu udah seputar pemasangan ya. Nantinya di paket pembelian kita kasih juga kode-kode ataupun panduan untuk teman-teman mendaftarkan kartu, mengatur delay, mendaftarkan PIN gitu ya, merubah PIN. Itu nanti kita berikan juga panduannya komplit ya. Dan juga ada pertanyaan, kadang sering ya ada yang bertanya ya, ini kalau mati lampu gimana, pintunya terkunci atau terbuka gitu ya. Untuk solenoid jenis ini, dia akan selalu posisinya ini pinnya itu keluar. Jadi kalau nggak ada arus, dia itu akan keluar. Jadi artinya di saat listriknya mati dan pintunya tertutup, pintu ini akan otomatis terkunci gitu loh. Karena tertahan sama dia, sama lidahnya ini ya teman-teman ya, sama pinnya ini. Artinya kalau dari luar kita nggak bisa masuk, karena pintunya nggak bisa dibuka. Karena untuk ngebukanya dia perlu aliran listrik. Tapi kalau ada orang di dalam, tetap bisa dibuka teman-teman. Dorong aja lidahnya ya, tarik pintunya, itu kan udah bisa kebuka ya. Nah, lalu gimana siasatinnya nih biar kalau mati lampu teman-teman tetap bisa masuk rumah gitu kan? Nah, di sini kita pakai adaptornya itu baterai backup ya, kayak gini teman-teman ya. Ini baterai backup. Ini kerjanya sama seperti adaptor biasa ya, cuman bedanya dia menampung dulu di sini, nampung listrik dulu. Jadi dari sumber listrik AC ya 220 volt, di sini dirubah menjadi 12 volt, dan sekaligus dia menyimpan juga. Lalu baru disalurkan ke akses door ini teman-teman. Itu kayak gini ya. Ini posisi nyolok, dia lampu hijau ya. Ini saya cabut ya teman-teman. Nah, ini saya cabut. Akses doornya tetap nyala karena dia masih ada supply dari baterai ini. Ya, ini bisa nge-backup sampai 6 jam teman-teman. Jadi mati lampunya kalau masih 6 jam itu masih ke-backup sama ini, kecuali udah di atas itu ya. Baterainya udah nggak sanggup lagi backup. Jadi perkiraannya itu kira-kira 6 jam nge-backup. Jadi teman-teman tetap bisa buka pintu ini walaupun dalam keadaan listrik padam.